Oke, Ica, di sesi pertama nih, sesi general. Kamu ada pertanyaan apa? Hmm, di yang paling pertama ini Pak, Hmm, saya mau tanyain soal body email. Body email. Kenapa sama body Ya, email? untuk kata-katanya itu yang pasnya gimana? Oke, jadi gini ya. Body email itu silahkan disesuaikan dengan gaya komunikasi kamu. Yang penting formal dan pakai bahasa baku. Nah, body email itu biasanya aku akan menyarankan terdiri dari 3 bagian, 3 paragraf gitu. Paling atas jelas ya, kamu tahu ditujukan ke siapa gitu misalkan. Kepada HR manager PT apa di mana gitu. Jangan kepada Bapak Ibu HR di tempat gitu. Di tempat itu tempatnya mana gitu. Jelas gitu. Sebut nama PT-nya. Kamu lagi ngelamar PT apa gitu. PT Jeruk ya udah sebut aja pada HR manager PT Jeruk di mana gitu. Jelas gitu ya tertujunya. Di situ dengan hormat gitu. Setelah itu paragraf pertama. Paragraf pertama silahkan diisi dengan perkenalan diri dan sampaikan maksud singkat. Misal, perkenalkan nama saya Nurhaliza, koma, bermaksud melamar pekerjaan di PT tadi PT Jeruk Tbk sebagai bla 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 berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui apa. Dah gitu aja nggak apa-apa. Oke, itu. Jadi bahasanya kayak gitu. Nanti paragraf kedua itu kamu ibaratnya kasih gambaran umum soal diri kamu plus pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa mereka lakukan. Misalkan, saya merupakan lulusan sekolah ini dengan jurusan ini yang memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun sebagai ini. Saya memiliki kemampuan mengoperasikan software ini nih, misalkan gitu doang. Terus yang penting nanti diakhiri sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan titik dua, satu, dua, tiga, empat gitu. Intinya tuh begitu. Kasih perkenalan diri singkat soal diri kamu gitu, plus dokumen-dokumen apa aja yang kamu lampirkan sebagai bahan pertimbangan lain selain surat lamaran ini atau body email ini. Kayak gitu. Boleh banget kayak gitu. Jadi surat lamaran sama body email tuh isinya mirip nggak apa-apa. Kayak gitu. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi lowongan pekerja, sorry, membutuhkan kualifikasi terka yang lebih detail terkait dengan saya, silahkan dapat menghubungi saya melalui email ini atau nomor WA ini. Terima kasih gitu, nggak apa-apa. Jadi body email sama surat lamaran itu mirip-mirip nggak apa-apa kayak gitu. Nah body email ini sifatnya wajib ya. Jangan pernah melamar kerja tanpa ngisi body email. Body email harus selalu ada kayak gitu. Nah nanti tinggal lampirin dokumenmu dengan benar. Kayak gitu sih. Mungkin ada tanggapan atau ada yang masih bingung apa gitu boleh. Nah, soal soal lamaran pekerjaan ya Pak, Hmm? itu susunannya bagaimana? CV dulu atau lamaran kerja dulu? Oke. Jadi ini sebenarnya aku pernah di luar sana, aku pernah lihat ada beberapa versi ya. Ada orang yang menyarankan tuh surat lamaran dulu, habis itu CV, baru dokumen lain. Ijazah, transkrip, dan lain-lain kayak gitu. Ya email. Ada orang yang menyarankan CV dulu. Habis CV, baru surat lamaran, baru yang lain gitu. Ijazah, transkrip, sertifikat gitu. Aku pribadi, aku akan menyarankan surat lamaran dulu. Surat lamaran ini kan kayak kamu ngetuk pintunya dulu. Kan di surat lamaran ini kamu bilang, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini, gitu. Ya berarti kan lampirannya itu yang di belakang itu kan ya, kayak gitu, gitu. Jadi sebenarnya ada 2 versi kalau kamu mau nyari sumber, tapi kalau aku lebih menyarankan surat lamaran dulu, gitu. Lamaran, CV, jasa, transkrip, sertifikat-sertifikat pendukung ibaratnya gitu. Gitu sih, Cak. Apalagi yang ingin kamu tanyakan yang sifatnya general, yang kamu masih bingung sejauh ini. Ya Pak, Kalau nggak ada, aku yang nanya. bingung juga. Kamu sudah punya pengalaman kerja belum? Udah punya Eh, pengalaman kerja belum? sudah Pak, Sudah. Terus sekarang ya sudah. kamu kan udah rutin ngelamar-ngelamar kerja gitu. Kamu ngirim-ngirim lamaran kerja itu sejauh ini paling jauh udah sampai tahap apa selama jadi job seeker? Tahap ini.
Interview HR atau user? Interview sih, Pak. Interview HR Di atau user? user. Oh, user. Oke. Itu User, setelah Pak. Ya. setelah interview user ada kabar nggak atau kamu masih menunggu? Atau udah diumumin Anda belum keterima gitu? Atau ada yang udah diumumin belum keterima, ada yang masih menunggu gitu? Nggak ada sih, Pak. Cuman apa ya? Dia dari teman-teman udah ambil orang lain gitu. Oh gitu. Nggak dihubungi lagi. Nggak dihubungi lagi. Kamu udah pernah sampai tahap interview baru satu atau udah beberapa? Udah beberapa, Pak. Beberapa. Paling sering gagal di interview HR atau user? Di user. User. Menurut kamu nih, kita tebak-tebakan aja. Kenapa nggak lanjut dari tahap user ini? Kira-kira. Apa pertanyaan user yang bikin kamu bingung atau nggak pede mungkin? Ada nggak? Mungkin dari segi public speaking, Kenapa? Ada apa dengan public speakingmu menurutmu? kurang kurang lancar gitu, Pak. Kurang lancar. Kamu menyadari kalau, tapi kamu kurang lancar ini kata orang atau kamu meyakini bahwa iya sih aku memang kurang lancar gitu. Iya, kurang lancar, Pak. Kayak Kamu gugup gitu. gugup pada saat menghadapi HR atau user gitu. Ya, Dan kamu mengalami gugup setiap ketemu user. ya cuman beberapa sih, Pak. Beberapa. Nah, kan misalkan nih kita anggap aja bener ya, kecurigaan kamu itu bener. Bahwa mungkin pada saat saya interview, saya kurang lancar di komunikasinya. Karena saya gugup. Kan kamu ya sadar dong punya masalah itu. Nah, sejauh ini apa yang kamu lakukan? Biar interview-interview yang selanjutnya kamu nggak gugup lagi. Apa yang udah kamu latih? Atau apa yang udah kamu lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi itu? Ya, kalau semasa interview gitu, Pak. Nggak, sekarang ini kan kamu lagi nggak ada interview nih. Kan kamu sadar kemarin, oh iya nih, kemarin aku nggak lancar nih, gitu. Nah, sekarang kamu melakukan apa biar interview selanjutnya itu lancar? Nggak ada masalah di komunikasi, kamu udah ngelakuin apa? Ya, lebih ke belajar lagi public speakingnya sih, Pak. Gimana caranya? Nonton-nonton video gitu. Nonton video. Public speaking itu nonton video Iya, atau mulutmu ngomong? mulut yang ngomong. Orang nggak bisa lancar interview itu gara-gara nggak bisa dengerin video atau nggak bisa ngomong secara lancar. Nggak bisa ngomong secara Iya, lancar. jadi kalau kamu sadar bahwa komunikasiku kurang, ya kamu perbanyak ngomong. Boleh nggak nonton video? Boleh secukupnya. Tapi kamu harus praktek ngomong. Kalau kamu nggak lancar naik sepeda, mana yang kamu lakukan? Nonton video lomba balap sepeda atau latihan sepeda? Latihan sih, Pak. Latihan sepeda. Kamu nonton video orang balap sepeda itu nggak bikin skill kamu nambah dari sisi actionnya gitu. Paling pengetahuannya aja. Seru lihat orang naik sepeda lancar. Lah masalah kamu tuh kurang lancar di prakteknya. Cara nyelesainya ya praktek. Paham nggak? Gitu. Ya, Kamu Pak. kamu kalau belajarnya, oh aku public speaking kurang. Ya udah, gimana caranya biar setiap hari aku latihan ngomong. Dimulai dari nonton video dulu boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai itu satu-satunya yang kamu lakukan. Atau nonton videonya 5 jam. Praktek ngomongnya sejam. Ya percuma. Kebalik malah. Kalau mau nonton sejam, ngomong 5 jam. Kayak gitu. Nah, kira-kira bisa nggak kira-kira nanti ke depan? Kalau saya sih mungkin kalau terus-terusan belajar public speaking ya mungkin bisa, Pak. Bisa ya? Gitu. Kalau sekarang, nih aku lagi coba memunculkan idemu dulu. Kira-kira kamu mau latihan ngomong public speaking sama siapa? Atau caranya gimana? Kalau nonton aku nggak usah nanya, nonton YouTube, nonton TikTok, nonton apa. Kalau Kalau mau ngomong sama siapa atau gimana caranya? ya kan biasanya kurang pede di depan orang banyak.
bisa saja kayak sambil di WC atau di depan cermin. Oh, ngomong sendiri. Ya, tapi biasanya juga kalau dulu pas ikut meeting di Mm-mm. lingkungan kerja itu kan disuruh presentasi. Presentasi, heeh. Biasanya di situ untuk lebih melatih lagi, Pak. Apakah harus ada kesempatan presentasi buat belajar? Contoh nih, aku nanya Eh, sama kamu nih. Kamu kelas berapa? Aku SMA. Oh, ada matematika, ada. Gimana caramu belajar matematika? Masa jawabannya, ya nanti waktu guru jelasin, aku akan belajar matematika. Harapanku tuh bukan cuma itu gitu jawabannya. Nanti kalau ada tugas di rumah, aku kerjain. Kalau aku ada waktu kosong, ada bukunya, aku latihan soal sendiri. Aku ikut kursus, aku ngajak teman yang main ke rumah belajar bareng itu, gitu. Nah sekarang coba deh bayangkan, masa kamu belajar public speaking ngomong, nunggu kamu presentasi, dan itu dianggap belajar? Coba cari ide dong, gimana? Sebelum aku ngasih solusi, aku pengen kamu keluarin idemu dulu sendiri, gitu. Gimana? Tadi udah bener, kamu mau ngomong depan cermin, silahkan. Mau ngomong di WC, silahkan. Ngomong di depan orang banyak, silahkan. Terus apa lagi? Karena kalau idenya nggak muncul, nanti kamu nggak praktek. Gitu. Coba deh. Kira-kira gimana? Kamu mau meningkatkan kesempatan ya kamu kayak ngomong gimana? ngomong sama orang sekitar aja, Pak. Ya, boleh. Kayak gitu. Aku kasih ide ya. Kamu sekarang coba latihan ngomong, baca koran. Baca koran yang lantang. Nggak usah latihan interview. Apapun yang ada di koran, kamu baca tapi bersuara kencang. Baca aja berita setiap hari. Ngomong aja. Pura-pura kamu jadi pembaca berita, dengerin sendiri, rasain sendiri suara kamu enak nggak. Kalau mau sambil di record di handphone boleh, gitu. Biar kamu ngomong tuh lancar dulu. Kan yang pengen diketahui adalah ngomong lancar. Kalau mau meningkatkan ngomong lancar, topiknya topik apapun dulu, gitu. Begitu nanti kamu ngomongnya udah lancar topik apapun, baru fokusin ke topik interview, gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi kamu biasakan dulu ngomong dulu. Ya, Cara ngomongnya ya tadi. Kalau mungkin aku nggak punya ide, ya sudah. Kalau nggak ada ide, koran gitu. Online mungkin kayak gitu. Banyak koran online. Ngomong. Pura-pura kamu jadi pembaca berita. Rasain tuh dengerin suaramu. Kamu record kalau nggak record. Record, kamu punya grup-grup apa di WA gitu, teman-teman angkatan, teman-teman sekolah, kirim. Teman-teman nih aku lagi pura-pura baca berita nih. Bagus nggak suaraku? Di ini dong, dinilai dong gitu. Kalau perlu nanti habis itu kamu video, baca. Habis baca, udah selesai, udah lulus, ngomong lewat kaca langsung gitu, direkam. Perkenalkan nama saya, bla 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 bla, ngomong videonya, kirim ke orang-orang. Kirim ke aku nggak apa-apa, banyak, udah ratusan orang yang lakuin itu. Kak ini aku lagi pura-pura interview jawab pertanyaan ini. Bener nggak cara jawabnya gitu. Nanti biar dikasih feedback gitu ya, gitu. Aku ulang lagi ya kesimpulannya. Mustahil kamu jago interview kalau mayoritas belajarmu itu nonton gitu. Karena yang harus porsinya lebih banyak tuh ngomong. Oke? Oke ya, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? belajar ya. Praktek, praktek. Hmm, Ada lagi nggak yang kau bingung sejauh ini? Atau kamu nggak ada masalah dalam ngelamar-ngelamar kerja gitu? Atau nggak ada masalah? Apa kendalamu apa biasanya di untuk situ? sejauh ini sih ya Berapa banyak itu lowongan aja sih, kerja? Pak, Berapa banyak untuk lowongan kerja yang bisa kamu lamar setiap hari? Berapa lowongan kerja yang bisa kamu lamar setiap hari? paling sedikit 3 sih. Rata-rata berapa setiap hari? Nggak menentu, Pak. Nggak menentu. Iseng aja di rata-rata. Ya, Tebak-tebakan aja kira-kira berapa? Tiga, lima, dua. 5, 5. Kalau 5, di Pak. rata-rata lima sehari. Iya. Nah, kamu coba cari sumber-sumber lagi biar jumlahnya bisa meningkat. Emang sumber lowongan kerjamu dari mana selain dari grup WA aku? Dari LinkedIn LinkedIn. atau di mana ya? Tunggu dulu.
Oh, bisa dari mana? Di Job Street. Jobstreet. Aku kasih tahu ya, LinkedIn Jobstreet itu gede. Jobstreet itu job portal gede. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, masa Jobstreet yang segede itu, perusahaannya banyak banget, lokernya banyak banget, masa cuma 5 gitu? LinkedIn juga sama. LinkedIn aja nggak cuma loker loh, HRD aja pada ngumpul di LinkedIn. Masa cuma 5? Jobstreet, LinkedIn, grup WA. Katakanlah ini dua, dua, dua udah 6 gitu. Masa iya cuma 5 sih gitu? Coba deh, nanti kamu cari ide gimana caranya biar bisa banyak. Rendah kamu sehari cuma 5 padahal sumbermu sumber besar. Jangan-jangan kurang gali lebih dalam. Pelajari lagi cara main Jobstreet, pelajari lagi cara main LinkedIn. Teman-teman di grup itu rata-rata sehari bisa 20 sampai 30 lamaran per hari. Padahal itu nggak ngasal. Tapi nggak, tapi ngelamarnya cuman kayak di situs-situ aja, Pak. Kayak analis Yo, ini. ya ada. Loker-loker yang sesuai dengan yang kamu cari itu ada pasti. Cuman takutnya tuh kamu misalkan LinkedIn, cuma nunggu yang di menu job doang gitu. Pernah nggak nanya-nanya loker ke HRD gitu? Kenalan koneksi sama HRD, kemudian nanya loker, nitipin loker kayak gitu. Pernah nggak? Rutin nggak gitu? Bangun koneksi LinkedIn kamu gitu. Nambah teman-teman HR itu loh. Pernah Gimana? ya untuk nanya ke HR-nya itu pernah sih Pak, cuman ya untuk beberapa aja, Nah, gitu. kayak Terus 2-3 orang gitu. lah, kenapa 2 sampai 3 orang? Padahal LinkedIn itu HRD aja mungkin ada puluhan ribu atau ratusan ribu yang punya akun LinkedIn, atau mungkin jutaan yang punya akun LinkedIn. Kenapa cuma segitu? Dikit sekali. Paham kan ya? Gitu. Nah, Ber- Berarti aktivitasnya kurang padat aja. nah, I- bahas soal itunya untuk kata-kata, Kata-kata apa? Ya, kata-kata apa? untuk kata-kata untuk chat HR-nya gitu bisa saya share nggak Pak nanti Ya boleh gitu. di Bapak soal Boleh, kata-katanya. boleh gitu. Simple. Misalkan, nih Bu Ica namanya ya. Misalkan ya aku connect dulu ke kamu kan. Misal kamu HRD-nya. Ya aku chat aja. Selamat siang Bu Ica, salam kenal. Terima kasih sudah menerima koneksi saya. Perkenalkan nama saya ini. Saat ini saya sedang mencari kesempatan lowongan pekerjaan sebagai ini atau ini. Apakah di perusahaan Ibu sedang terdapat lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tersebut? Terima kasih, salam kenal gitu. Tanya aja dulu begitu, boleh gitu. Buat obrolan dulu loh, kayak orang ngobrol gimana sih kalau nggak kenal kan kenalan dulu gitu. Intinya perkenalan diri dan sampaikan maksud gitu. Nanti paling ya nggak dibales atau diarahin, oh untuk lowongan kerja silahkan cek ke sini. Ya kau bisa cek tuh kayak gitu. Cuman ya nggak cuma 1 2 HR yang kamu gituin, banyak. Kan bangun koneksi gitu ya. Intensitasnya ke sana ya, dibanyakin ya. Oke. Oke, apalagi yang kamu masih bingung? Kalau saya itu aja sih Pak. Itu dulu. Oke, sekarang kita masuk ke CV kamu aja dulu ya. Ya. Oke, bentar ya.